Halo teman-teman, jadi pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat menjadikan Indonesia sebagai tujuan perdagangan dan pelayaran. Perkembangan selanjutnya, dengan paham dan dasar pemikiran yang mereka miliki, Indonesia dijadikan sebagai salah satu daerah jajahan. Faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke dunia timur adalah banyaknya perubahan di Eropa yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu runtuhnya Kekaisaran Romawi. Pada masa kejayaannya, kekuasaan Kekaisaran Romawi meliputi hampir seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, namun pemerintahan ini akhirnya runtuh pada tahun 476 Masehi. Hubungan dagang yang terjalin antara Eropa dengan Asia pun mengalami kemunduran, bahkan berakibat kemerosotan di segala bidang kehidupan. Zaman kemunduran ini disebut sebagai zaman kegelapan atau Dark Age. Runtuhnya Romawi mengakibatkan tata kehidupan bangsa Barat Eropa yang semula berkiblat pada hukum Romawi menjadi kacau. Yang kedua, yaitu adanya Perang Salib. Perang ini terjadi dengan melibatkan orang-orang Kristen Eropa yang berhadapan dengan orang Turki Seljuk dan orang-orang Arab. Disebut Perang Salib karena pasukan Kristen menggunakan tanda salib dalam pakaian mereka. Sementara bagi orang Islam, perang ini disebut dengan Perang Suci. Perang Salib berlangsung kurang lebih 200 tahun yang terbagi dalam 7 periode. Penyebab perang ini salah satunya memperebutkan kota suci Yerusalem. Pahlawan Islam yang terkenal dalam perang ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil merebut kembali kota Yerusalem yang telah dikuasai kerajaan Kristen selama hampir 100 tahun. Salahuddin mengalahkan pasukan Salib dalam perang Gitin. Selanjutnya, Raja Inggris Richard the Lionheart menghimpun kekuatan raja-raja Eropa untuk mengambil kembali kota Yerusalem. Namun, mereka gagal dan pulang ke Eropa dengan membawa kekalahan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perang Salib adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya larangan bagi peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Yang kedua, merebut Spanyol yang telah 7 abad dikuasai oleh dinasti Umayyah. Yang ketiga, Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur, seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Dampak adanya Perang Salib adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel, maka perang dagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Kemudian, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan intelek secara besar-besaran. Adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang Muslim karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Yang ketiga, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Pada awalnya, bangsa-bangsa Eropa memperoleh rempah-rempah dari Asia, termasuk dari Indonesia melalui para pedagang Muslim yang banyak berdagang di kawasan Laut Tengah. Akan tetapi, semua itu berubah pada tahun 1453 ketika Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani yang dipimpin Sultan Muhammad II menimbulkan kesulitan bagi bangsa-bangsa Eropa, terutama dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa mulai berpikir untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkannya, terutama rempah-rempah secara langsung. Yang keempat yaitu penjelajahan samudra. Faktor yang mendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya teori heliosentris dari Copernicus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat, mendorong kawan-kawan Copernicus ingin membuktikannya. Salah satunya ialah Ferdinand Magellan, pelaut pertama yang berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi memang bulat, serta laut-laut di bumi saling berhubungan. Teori ini membantah teori geosentris dan Ptolemeus yang menyatakan bahwa bumi itu datar. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur yang tertuang dalam buku yang ditulisnya oleh temannya, Rustichello, yang berjudul The Travels of Marco Polo atau Perjalanan Marco Polo selama ratusan tahun. Catatan perjalanan ini menjadi sumber informasi tentang Cina bagi bangsa Eropa.
Yang ketiga yaitu penemuan kompas, mesiu, navigasi, peta, dan peralatan pelayaran. Yang kelima adanya untuk melaksanakan semboyan 3G. Kemudian Portugis dan Spanyol merupakan bangsa Eropa yang menjadi pelopor penjajahan samudra. Semangat para pelaut inilah yang menunjukkan dan mendorong penjelajahan samudra oleh bangsa-bangsa Eropa lain. Seperti penjelajahan Portugis. Nah, pada penjelajahan Portugis mempunyai tujuan untuk mendapatkan emas, rempah-rempah, memenangkan pertempuran, dan meraih jalan untuk mengepung saingan mereka dari kalangan pedagang Islam. Beberapa contoh pelaut Portugis yang melakukan penjelajahan samudra adalah sebagai berikut. Ada Bartolomeus Dias yang berhasil mencapai Tanjung Topan atau Tanjung Harapan di ujung selatan benua Afrika pada tahun 1486. Kemudian ada Vasco da Gama yang berhasil sampai ke Kalkutta, India pada tanggal 22 Mei 1498. Ada Alfonso de Albuquerque yang merebut Malaka tahun 1511. Ada Franciscus Severus yang menyebarkan agama Kristen ke India, Maluku, Jepang, dan Cina tahun 1550-an. Dan juga ada Cabral yang sampai ke Semenanjung Timur Brasil pada tahun 1500. Terakhir, pada masa imperialisme kuno, Portugis dan Spanyol merupakan dua kerajaan Katolik Fano yang mempunyai kekuatan armada laut, teknologi navigasi, dan perkapalan yang maju dibanding negara-negara lainnya. Oleh karena itu, tidak heran jika kedua negara tersebut yang mengawali proses penjelajahan samudra. Kemudian adanya perjanjian Tordesillas atau Tratado de Tordesillas. Dalam perjanjian tersebut, Spanyol memiliki perdagangan dan pelayaran ke arah barat, sementara Portugis ke arah timur. Perjanjian tersebut berlaku sampai tanggal 13 Januari 1730. Nah, selanjutnya tujuan kedatangan bangsa barat ke dunia timur biasa dikenal dengan semboyan 3G. Apa sih semboyan 3G itu? Yang pertama adalah gold atau emas. Bangsa barat, terutama di Eropa, sangat tertarik dengan sumber daya alam yang melimpah di dunia timur. Mereka mencari keuntungan ekonomi yang besar, terutama dari perdagangan rempah-rempah, sutra, perak, emas, dan komoditas lainnya. Penjelajah dan penjajah barat berharap dapat menguasai sumber daya ini untuk memperkaya negara mereka dan memajukan ekonomi Eropa. Sebagai contoh nih, penjelajahan ke India dan Indonesia didorong oleh keinginan untuk mengontrol jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan tersebut. Yang kedua yaitu glory atau kejayaan. Bangsa barat juga memiliki ambisi untuk memperoleh kemuliaan dan prestis internasional. Penjelajahan dan kolonialisasi adalah cara untuk menunjukkan kekuatan dan pengaruh mereka di dunia. Negara-negara Eropa seperti Spanyol, Portugal, Belanda, dan Inggris bersaing satu sama lain untuk menguasai wilayah baru dan memperluas kekuasaan mereka. Hal ini juga merupakan bagian dari persaingan antar bangsa untuk menjadi negara yang paling dominan di dunia. Penaklukan dan ekspansi ke wilayah timur dianggap sebagai simbol kejayaan dan kebesaran bangsa. Yang ketiga yaitu gospel. Selain faktor ekonomi dan politik, ada juga misi keagamaan yang mendorong bangsa barat ke dunia timur. Banyak bangsa barat, terutama Spanyol dan Portugis, berupaya menyebarkan agama Kristen kepada penduduk asli di wilayah-wilayah yang mereka temui. Misi ini seringkali menjadi alasan yang sah bagi penjajahan dan kolonialisasi, di mana mereka menganggap bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan cahaya agama Kristen kepada masyarakat yang dianggap belum beragama atau kurang berkembang. Hal ini sering dikaitkan dengan ekspansi misionaris yang bekerja sama dengan para penjajah. Berikut beberapa motivasi-motivasi kedatangan bangsa barat ke dunia timur. Motivasi pertama yaitu
motivasi ekonomi. Yang pertama, mencari sumber daya alam. Bangsa Barat ingin menguasai sumber daya alam yang melimpah di dunia timur, seperti rempah-rempah, emas, dan perak. Yang kedua, yaitu membuka pasar baru. Bangsa Barat ingin memperluas pasar mereka dengan meningkatkan perdagangan dengan negara-negara di dunia timur. Yang ketiga, yaitu mengembangkan industri. Bangsa Barat ingin mengembangkan industri mereka dengan menggunakan sumber daya alam dan tenaga kerja yang tersedia di dunia timur. Kemudian, motivasi politik. Yang pertama, mengembangkan imperium. Bangsa Barat ingin mengembangkan imperium mereka dengan memperluas pengaruh mereka di dunia timur. Yang kedua, yaitu mengontrol jalur perdagangan. Bangsa Barat ingin mengontrol jalur perdagangan yang strategis seperti Selat Malaka dan Selat Sunda. Yang ketiga, yaitu menghadapi persaingan. Bangsa Barat ingin menghadapi persaingan dari negara-negara lain seperti Portugis dan Spanyol. Motivasi selanjutnya yaitu motivasi sosial dan budaya. Yang pertama yaitu mengenalkan agama. Bangsa Barat ingin mengenalkan agama Kristen kepada masyarakat di dunia timur. Yang kedua yaitu mengembangkan pendidikan. Bangsa Barat ingin mengembangkan pendidikan di dunia timur dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Yang ketiga yaitu mengenalkan teknologi. Bangsa Barat ingin mengenalkan teknologi modern kepada masyarakat di dunia timur dan meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial. Motivasi terakhir yaitu motivasi lainnya. Yang pertama yaitu mencari tanah air baru. Bangsa Barat ingin mencari tanah air baru untuk mengatasi masalah kependudukan dan kemiskinan di negara mereka. Yang kedua yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan. Bangsa Barat ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang dunia alam dan masyarakat. Yang ketiga yaitu menghadapi tantangan. Bangsa Barat ingin menghadapi tantangan dan menguji kemampuan mereka dalam menghadapi strategi yang baru dan tidak terduga. Dampak dalam bidang politik yang pertama, runtuhnya sistem pemerintahan tradisional. Kedatangan bangsa Barat mengakibatkan runtuhnya sistem pemerintahan tradisional di Indonesia. Sistem pemerintahan tradisional yang berbasis pada kerajaan-kerajaan lokal digantikan oleh sistem kolonial yang berbasis pada kekuasaan penjajah. Yang kedua, hilangnya kedaulatan kerajaan-kerajaan lokal. Dengan runtuhnya sistem pemerintahan tradisional, kerajaan-kerajaan lokal kehilangan kedaulatan mereka. Penjajah mengambil alih kekuasaan dan mengatur pemerintahan secara langsung. Kemudian yang ketiga, munculnya elit pribumi baru. Kedatangan bangsa Barat juga mengakibatkan munculnya elit pribumi baru yang bekerja sama dengan penjajah. Elit pribumi ini berperan sebagai perantara antara penjajah dan masyarakat lokal. Yang ketiga, timbulnya gerakan-gerakan perlawanan. Namun, kedatangan bangsa Barat juga mengakibatkan timbulnya gerakan-gerakan perlawanan dari masyarakat lokal. Gerakan-gerakan ini berusaha melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat, cikal bakal nasionalisme Indonesia. Gerakan-gerakan perlawanan ini menjadi cikal bakal nasionalisme Indonesia. Nasionalisme Indonesia kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dan berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedua, dampak dalam bidang ekonomi. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Kolonialisme Belanda di Indonesia mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Belanda mengambil keuntungan besar dari sumber daya alam Indonesia seperti minyak, batu bara, dan hasil hutan. Hal ini berdampak pada kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber daya alam yang berharga bagi Indonesia. Yang kedua, sistem tanam paksa dan kerja rodi. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem tanam paksa dan kerja rodi yang merugikan rakyat. Sistem ini memaksa rakyat Indonesia bekerja tanpa upah yang layak sehingga mereka hidup dalam kemiskinan.
Sistem ini juga berdampak pada kekerasan dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya, perubahan sistem ekonomi. Kolonialisme Belanda juga mengakibatkan perubahan sistem ekonomi tradisional menjadi sistem ekonomi kolonial. Sistem ekonomi kolonial ini berorientasi pada kepentingan Belanda, sehingga rakyat Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk berkembang secara ekonomi. Kemudian selanjutnya, kesenjangan ekonomi. Munculnya kesenjangan ekonomi antara pribumi dan bangsa Eropa adalah salah satu dampak kolonialisme Belanda di Indonesia. Bangsa Eropa memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam ekonomi Indonesia, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang secara ekonomi. Sementara itu, rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan tidak memiliki kesempatan untuk berkembang secara ekonomi. Dampak sosial budaya. Yang pertama, perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia. Kedatangan bangsa Barat mengakibatkan perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia. Sebelumnya, masyarakat Indonesia memiliki struktur sosial yang berbasis pada sistem feudal, di mana raja atau sultan memiliki kekuasaan absolut. Namun dengan kedatangan bangsa Barat, sistem ini mulai digantikan oleh sistem administrasi kolonial yang lebih modern. Yang kedua, masuknya unsur-unsur budaya Barat. Kedatangan bangsa Barat juga mengakibatkan masuknya unsur-unsur budaya Barat ke dalam budaya lokal. Hal ini terjadi karena bangsa Barat membawa budaya dan nilai-nilai mereka sendiri ke Indonesia. Unsur-unsur budaya Barat yang masuk ke Indonesia antara lain bahasa. Bahasa Belanda dan Inggris menjadi bahasa resmi di Indonesia. Kemudian pendidikan. Sistem pendidikan Barat diterapkan di Indonesia. Dan selanjutnya seni dan budaya. Seni dan budaya Barat seperti musik, tarian, dan lukisan mulai berkembang di Indonesia. Dampak yang kedua, perkembangan agama Kristen. Kedatangan bangsa Barat juga mengakibatkan perkembangan agama Kristen di beberapa wilayah Indonesia. Agama Kristen dibawa oleh bangsa Barat ke Indonesia dan mulai berkembang di beberapa daerah seperti Maluku dan Sulawesi. Yang selanjutnya, muncul golongan elit pribumi. Kedatangan bangsa Barat juga mengakibatkan munculnya golongan elit pribumi yang mengadopsi gaya hidup Barat. Golongan ini terdiri dari orang-orang pribumi yang memiliki pendidikan Barat dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam masyarakat dan mulai mengadopsi gaya hidup Barat, seperti berpakaian ala Barat dan berbicara bahasa Belanda atau Inggris. Dampak yang terakhir yaitu dampak pendidikan. Dampak pendidikan yang pertama, pengenalan sistem pendidikan modern ala Barat. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern ala Barat di Indonesia. Sistem ini berfokus pada pendidikan formal dan berbasis pada kurikulum yang dirancang oleh pemerintah Belanda. Tujuan utama dari sistem pendidikan ini adalah untuk mempersiapkan generasi muda pribumi untuk menjadi pegawai pemerintahan kolonial dan mempertahankan kekuasaan Belanda di Indonesia. Yang kedua, penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pemerintah kolonial Belanda juga menerapkan penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah elit. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan bahasa Belanda kepada generasi muda pribumi dan mempersiapkan mereka untuk menjadi bagian dari masyarakat kolonial. Namun, hal ini juga berdampak pada marginalisasi bahasa dan budaya lokal. Kemudian yang selanjutnya, munculnya kesenjangan pendidikan. Pendidikan penjajahan juga menciptakan kesenjangan pendidikan antara pribumi dan bangsa Eropa. Sekolah-sekolah elit yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar hanya tersedia bagi kalangan tertentu, seperti anak-anak bangsawan atau pegawai pemerintahan. Sementara itu, pendidikan dasar bagi pribumi masih sangat terbatas dan berkualitas rendah. Dampak yang selanjutnya, lahirnya kaum terpelajar pribumi. Meskipun pendidikan penjajahan memiliki banyak kelemahan, namun juga melahirkan kaum terpelajar pribumi yang kemudian menjadi pelopor pergerakan nasional. Mereka yang menerima pendidikan Barat mulai menyadari pentingnya kemerdekaan dan hak-hak pribumi. Mereka kemudian menjadi penggerak pergerakan nasional dan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.